Baik Pak Hadi, kita mulai saja ya. Siap, Bu. Saya sebagai observer Bapak, sebagai coach. Nah, sebelum Bapak melakukan percakapan coaching, ada dulu beberapa pertanyaan ya yang harus saya sampaikan kepada Pak Hadi. Yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian ya Pak ya. Rubrik penilaian untuk percakapan coaching ini kita sepakati saja berdasarkan dari kompetensi inti dari coaching itu tersendiri ya Pak ya. Yang pertama dari kehadiran penuh, presence, kedua kemudian dari pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya, Apa betul. kita sepakat Pak? Atau ada yang mau ditambahkan sama Bapak? Menurut saya cukup, Bu. Sudah cukup ya. Ya, Oke. sudah cukup. Nah, ya, kemudian Pak mengenai kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan coaching ini apa saja Pak? Saya ingin menggali sejauh mana coaching ini dapat memecahkan permasalahannya sendiri, Bu. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi berfokus pada kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu adalah mengenai pemberian pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, untuk menggali potensi coaching untuk menghasilkan solusi ya Pak ya. Kemudian indikator ketercapaian tadi kan Pak Adi suaranya hilang. Bisa diulang, Bu? Ya, indikator dari ketercapaian kompetensi yang tadi Bapak ingin kembangkan. Kan tadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator keberhasilannya apa, Pak? Indikatornya coach bisa memecahkan solusi dengan menggalinya sendiri, Bu. Dengan menggali tentang permasalahannya. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan yaitu indikatornya bahwa si coach bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya tersebut ya. Betul. Mangga Pak, silakan dilakukan percakapan coachingnya. Baik. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini? Aduh. Sinyal ya. Pak Hadi. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Saya lihat Ibu masih di rumah sakit nih ya. Ya, betul. Kira-kira hari ini apa yang Ibu ingin curhatkan kepada saya, Bu? Saya ingin lebih mendalami refleksi saya, Pak. Sebelum ini kan saya melakukan sebuah proses kegiatan pembelajaran ya, Pak. Betul. Saya ingin melihat mungkin dari sudut pandang ini, apakah memang sudah bisa terefleksikan dengan baik untuk pembelajaran berikutnya gitu, Pak. Oh, tentang refleksi pembelajaran ya, Bu ya. Sebelumnya Ibu berapa kali merefleksi pembelajaran, Bu? Saya mencoba 2 kali proses kegiatan pembelajaran dengan satu kelakuan yang sama, yaitu melakukan pembelajaran berbasis literasi digital, Pak. Dan keduanya itu menghasilkan, karena saya ngajar di 2 kelas paralel, dan itu menghasilkan hampir Aduh, suaranya putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus ini, Bu. Saya kalau suara Bapak sudah? Ya, suara Ibu putus-putus ini. Sebentar, saya coba perbaiki dulu headphone-nya.
Nah, udah Pak? Sip. Bisa diulangi Bu pertanyaan ininya? Kedengaran? Ya, sip. Suaranya putus-putus. Jadi saya mau melihat sejauh mana pembelajaran digital itu terhadap 2 kelas tersebut gitu. Apakah memang memiliki kendala yang sama atau jadi saya ingin melihat gitu faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses pembelajaran digital itu bisa berhasil gitu Pak dari kegiatan di 2 kelas tersebut. Lalu apa yang dihasilkan Cuman Bu? ya yang kalau ada perbedaan dan persamaan ya Pak ya kalau dari 2 kelas tersebut. Yang pertama tuh saya melihat dari sikap siswa ya. Nah, sikap siswa itu untuk kelas A itu mereka semangat untuk berbasis digital karena mereka itu senang sekali searching di internet gitu, mencari artikel, mencari video gitu. Dan itu terlihat kalaupun memang mereka ada yang tidak memilih, misalkan mereka tuh berinisiatif untuk saling tethering Pak gitu. Antusias. Tapi berbeda dengan kelas sebelahnya. Kelas sebelahnya cenderung pasif. Jadi kalau memang tidak ada kuota, tidak ada, maksudnya mereka terkendala gawe atau apa, cenderung diam aja gitu. Jadi nunggu temannya menyelesaikan mencari internet, kemudian mencari berita, artikel, video, kemudian mencatat refleksinya. Nah, yang punya kendala atau yang punya masalah dalam literasi digital tersebut, ya tinggal melihat hasil rangkuman anaknya gitu. Ini asalnya saya mengira ya paling masalah sama ya kuota, jaringan dan lain-lain. Tapi kemudian ketika melihat 2 kelas ini kok berbeda gitu Pak. Apa ya yang apa sih yang membedakannya gitu? Apakah kelas A dan kelas B ini ketika Ibu mengajar pada jam yang sama atau berbeda, Bu? Jamnya sama atau beda gitu, kelas A dan kelas B itu? Situasi jamnya Situasi, gitu ya? ya. Beda sih Pak. Beda Kalau ya. yang kelas pertama itu pagi hari, yang kelas Pagi. kedua itu siang. Nah, kemudian yang lebih menonjol yang pagi atau yang siang, Bu? Yang pagi Pak. Yang pagi. Kira-kira kenapa yang pagi, Bu? Yang lebih apa mungkin karena masih segar kali ya Pak, masih jadi segar antusiasme ya. mereka untuk belajar itu Ya. antusiasme mereka belajar itu masih ada. Kalau siang mungkin udah bawaannya pengen pulang, mungkin cepat-cepat selesai Iya. gitu mungkin Pak. Bisa jadi mungkin ya karena udah siang pembelajarannya. Kalau hemat saya, Bu, jam pertama misalkan di minggu pertama kelas A, di minggu kedua dia jam siangnya bisa di rolling, Bu. Sehingga nanti anak-anaknya bisa seimbang gitu. Bisa nggak kalau seperti itu? Kalau seperti itu kan karena saya tuh SMK ya, sudah punya jadwalnya masing-masing. Saya kalau rolling berarti harus koordinasi dengan guru yang lain gitu. Dan itu juga belum tentu maksudnya kita punya sudut pandangan yang sama terhadap guru itu. Hanya jadi kepikiran juga sih Pak tadi ketika Bapak bilang terkait jam pelajaran ya, berarti intinya kan meningkatkan kesemangat mereka ya Pak ya. Betul. Selain jam itu apa ya? Kayak kepikiran apa main games gitu, apa ice breaking berpengaruh nggak ya Pak ya? Misalkan seperti itu. Bisa jadi mungkin ya Bu ya. Ya. Lalu rencananya untuk menyeimbangkan kelas pertama dan kelas kedua bagaimana, Bu? Rencana Ibu? Ya, kalau tadi yang terpikirkan sama saya berarti karena kalau kondisi jam tidak memungkinkan ya mungkin saya perlu menarik minat mereka terlebih dahulu mungkin di literasi digital itu dengan
mengikat mereka untuk fokus terus melihat ke pentingnya literasi digital ini. Atau mungkin kan kalau yang kelas pertama itu kan inisiatifnya muncul ya. Iya, Nah, mungkin betul. kelas 2 itu berarti saya perlu perlu memancing inisiatif mereka gitu. Jadi memang perlu bantuan di sana sepertinya. Gitu, Jadi kalau kepikiran dapat sama saya saya sih, Pak. simpulkan, Ibu akan memancing dulu ya untuk ininya ya Bu ya. Karena yang kelas yang pertama itu udah inisiatif sendiri ya Bu ya. Betul ya? Iya, betul. Ya, betul. Itu langkahnya udah bagus Bu gitu ya. Ide Ibu udah bagus. Cuma nih saya pengen tanyakan, kapan akan melaksanakan seperti itu? Karena ini kan baru tahap pertama, berarti mungkin di pembelajaran materi berikutnya ya Pak, akan saya coba gitu dengan materi yang sama, dengan proses pembelajaran yang hampir sama, mungkin tapi dengan treatment gitu ya, treatment di awal yang mungkin berbeda jadinya gitu. Kalau yang pagi sudah terbantu dengan situasi yang semangat, nah kalau mungkin yang yang siang ini saya perlu meningkatkan semangat dan memancing memancing inisiatif mereka gitu ketika menghadapi kendala itu harus berbuat apa gitu. Begitu mungkin ya Pak ya. Jadi akan dilaksanakannya pada materi selanjutnya ya Bu ya. Ya mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Ibu bisa berjalan dengan lancar dan saya tunggu hasilnya ya Bu ya. Siap Pak. Nanti saya curhat lagi. Siap Ibu. Ada lagi yang akan ditanyakan Bu atau sudah cukup? Ya, untuk sementara saya sudah cukup. Nanti kita lihat di pekan depan seperti apa. Baik. Terima kasih Ibu ya. Gitu ya, mudah-mudahan anak-anaknya bisa apa yang Ibu harapkan gitu ya. Tentang literasi digital itu memang zaman sekarang sudah diarahkan ke era digital ya Bu ya. Gitu. Minat dan bakatnya akan terima kasih ya Pak. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya Pak, jadi keidean nih ngobrol sama Bapak. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini gimana? Iya Pak Hadi, gimana ceritanya jadi coach? Saya grogi. Itu satu memang. Apalagi nih nggak ada skenario nya lagi Pak Hadi. Nggak ada skenario-nya, aduh makanya. Tapi keren Pak. Tapi kan realnya kan kita nggak pakai skenario kalau coaching Pak. Ya betul. Ya betul sekali. Udah keren itu Pak idenya. Saya juga nggak tahu nih nanti. Ya, kita ini dulu tentang pasca percakapan ya Pak Hadi. Gimana perasaannya nih sudah melakukan coaching? Kalau perasaan saya sebetulnya udah cukup puas juga ya dalam menggali informasi, kemudian dalam membantu mencarikan solusi sudah terpecahkan sebetulnya, sudah ada, sudah nampak pada diri Koci. Iya betul ya. Ya, tadi kan Bapak ingin capaian pengembangan yang diinginkan itu adalah Koci itu memiliki solusi tersendiri ya. Ya, betul. Yang berasal dari diri sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, dalam mencapai tujuan itu tadi Pak Hadi melakukan apa saja ya? Ketika dalam perjalanan coaching. Ya, sebetulnya ada ini perencanaan Bu gitu ya. Ketika solusi itu sudah ada, saya coba untuk berkomunikasi langsung dengan Koci kapan dilaksanakannya, bagaimana perencanaannya gitu, sehingga ada umpan balik nanti ketika saya coaching klinik lagi dengan Koci ini gitu. Oke, jadi tadi selama percakapan coaching Pak Hadi mencoba untuk menggali ya aksi nyata yang akan dilakukan oleh Koci ya untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti itu. Dan saya lihat juga Bapak tadi sudah berusaha untuk menggali informasi sebisa mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang membobot. Tapi mungkin tadi memang ada keselip sedikit langsung memberikan saran Pak. Oh iya betul. Iya betul. Mungkin nanti berikan saran ketika Koci meminta saja. Tapi tadi
justru apa yang Pak Hadi sarankan itu menjadi apa ya, ide buat coachingnya ya. Iya, betul. Seperti itu ya, dan membantu juga. Baik Pak Hadi, setelah melakukan percakapan coaching tadi, Bapak kan tadi ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan selain kompetensi yang tadi Bapak sudah implementasikan dalam percakapan coaching? Selain memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Selain memberikan pertanyaan yang berbobot, kompetensinya yaitu tentang coach sendiri bisa menyelesaikan permasalahan dengan mencari solusi inisiatif sendiri itu. Ya Pak, kebetulan nih putus-putus suaranya. Ya. Jadi kompetensi yang bisa saya diulang, harapkan, Pak? Ya, jadi kompetensi yang saya harapkan selain menggali informasi, coach tersebut dapat memberikan solusi dari permasalahannya, gitu. Betul ya. Oke, berarti fokus pada solusi ya Pak ya. Betul. Oke, keren Pak tadi walaupun grogi tapi Pak Hadi sudah memiliki kompetensi coach sesuai dengan Tirta ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Hadi. Semoga nanti Pak Hadi menjadi coach yang lebih keren lagi. Amin. Ya Pak Hadi. Ya, siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya stop nih.